kasih-Mu begitu besar, ku rasakan Tuhan. Betapa Engkau perhatikanku, seperti biji mata-Mu yang berharga. Ku bersyukur kepadamu karena ku milik-Mu. Ku percaya janji-Mu nyata bagiku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hidupku. Segala jalan-Mu terbuka untukku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hatiku. Segenap hidupku hanyalah untuk-Mu. Bila ku renungkan kasih-Mu, begitu besar ku rasakan Tuhan. Betapa Engkau perhatikanku, seperti biji mata-Mu yang berharga. Ku bersyukur kepadamu karena ku milik-Mu. Ku percaya janji-Mu nyata bagiku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hidupku. Segala jalan-Mu terbuka untukku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hatiku. Segenap hidupku hanyalah untuk-Mu. Bila ku renungkan kasih-Mu,
begitu besar ku rasakan Tuhan. Betapa Engkau perhatikanku, seperti biji matamu yang berharga. Ku bersyukur kepadamu karena ku milikmu. Ku percaya janjimu nyata bagiku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hidupku. Segala jalanmu terbuka untukku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hatiku. Segenap hidupku hanyalah untukmu. Bila ku renungkan kasih-Mu, begitu besar ku rasakan Tuhan. Betapa Engkau perhatikanku, seperti biji matamu yang berharga. Ku bersyukur kepadamu karena ku milikmu. Ku percaya janjimu nyata bagiku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hidupku. Segala jalanmu terbuka untukku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hatiku. Segenap hidupku hanyalah untukmu. Bila ku renungkan kasih-Mu, begitu besar ku rasakan Tuhan.
memperhatikanku. Shalom, bless family, blessing. Jemaat berkemenangan, percaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Apa yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2024 sampai 7 kali lipat. Bersama Yesus kita akan melakukan perkara besar. Bersama Yesus kita akan lihat jalan keluar. Bersama Yesus kasih cintanya, anugerahnya senantiasa akan menjagai kita, melindungi kita, dan memberkati kita. Mari kita akan memuji menyembah Tuhan. Kamu lebih dari itu, lebih dari itu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari itu. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari itu. Kemurahan-Mu lebih dari itu. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari itu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan, kami agungkan nama-Mu. Engkau Allah yang kudus, suci, agung dan mulia. Berkasa perbuatan-Mu, kami mempercayai-Mu Tuhan. Kami memuji menyembah-Mu, kami memuliakan Engkau. Kaulah Jehovah Rabbah, Jehovah Jireh, Jehovah Shekenu, Jehovah Nisi. Kami bersyukur kepada-Mu, Kau Allah yang hidup, yang telah tebus dosa kami Bapa. Nakoroto ngaruata sandaya lama sudah isekoroto sina iraparata sandaya lama sudah uraparotaya namo. Terima kasih, haleluya, ku bersyukur, ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada.
Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. In the name of Jesus, I pray, amen. Amin, amin, amin. Bless family, blessing, blessing, blessing. Jemaat berkenan, percaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Apapun yang hilang di masa-masa lampau akan kembalikan di tahun 2024 sampai 7 kali lipat. Lihat kanan kirimu dan katakan, that's you guys, that's you, haleluya. Nah, terus saya mengingatkan buat saudara, jangan lupa retreat sudah dekat, saudara, tinggal beberapa bulan lagi. Jadi tolong diselesaikan administrasinya, dan minggu ini Ibu Novi akan menjelaskan sekali lagi dan akan memberitahu saudara, dan dia akan datang di Rancho. Nah, dan yang kedua saudara, jangan lupa kita akan ada anniversary ya, yang ke-24 tahun JKU Sana ada ya. Jadi saya harap saudara bisa bawa bersama-sama untuk anniversary hari Sabtu jam 6.30 bulan September ini saudara. Jadi saya berharap di bulan September teman, sahabat, dan kerabat saudara, dan pembicaranya adalah Ibu Tina Agung yang dari Semarang, yaitu suami dari almarhum Pak Petrus Agung gitu ya saudara. Jadi saya harap sudah bisa bawa teman, sahabat, dan kerabat untuk bisa merayakan anniversary. Amin saudara. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Nah, kita akan melihat siapa saja yang hadir pada hari ini. Kita akan menyapa satu demi satu. Ibu Sunani Wijiastuti, Pak Andriasa, Ibu Lina, Pak Andi, Shalom, Tuhan berkati bersama keluarga. Sri Lenggawati, Shalom, Tuhan berkati bersama keluarga. San FJ, Tuhan berkati bersama keluarga, Shalom. Loita Dewi, Shalom, Tuhan berkati bersama keluarga. Pak Joni, Bu Endang, Shalom, Tuhan berkati bersama keluarga. Pak Harmono Cicanto, Nelly, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Gunadi, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Susan Jonathan, Shalom, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Susan Retno di Jodipuro, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Eva Poluan, Troy Poluan, Treven Eden, Tante Ann, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Yayan Hasan, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Pak William, Ibu Novi, Ibu Linda, Caroline Christopher, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Ibu Lucia, Pak Philip, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Ibu Nuke, Pak Untung, Freya, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Lili Herho, Naomi, Emma, maminya, kakaknya, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Shalom bro, shalom Pak Troy, shalom Ibu Lika, Ibu Nati, Elke, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Nah, hari ini kita terus mau berbincang-bincang untuk memperjelas dan untuk mempertegas tentang membaca firman. Nah, saudara, saya jadi mengajak saudara untuk bisa mengerti bahwa kemarin itu pernah saya singgung bahwa membaca firman itu bisa mendatangkan suatu mujizat, yaitu tentang sida-sida yang dimana dipublish karena Tuhan mendatangkan Filipus sesudah sida-sida itu membaca tentang firman Tuhan. Nah, kebanyakan orang ini malas, kebanyakan orang itu nggak mau, merasa tertekan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak tahu manfaatnya dalam membaca firman Tuhan. Apa itu manfaat dalam membaca firman Tuhan? Nah, ini yang mau kita pelajari bersama-sama supaya kita ngerti, supaya kita ini jadi kuat, jadi kokoh ya. Segala sesuatu kalau tahu tentu tujuannya, segala sesuatu tahu artinya, maknanya apa, terus tahu apa kegunaannya, saya rasa kita ini akan exciting saudara ya. Sama seperti orang kerja, sama seperti orang apa istilahnya mendapat sesuatu untuk dibuat apa gitu ya. Jadi kalau kita ini sebagai manusia tahu tujuannya, tahu manfaatnya, tahu segala sesuatunya, maka kita tuh akan exciting dalam melakukan sesuatu. Kenapa kita tidak exciting, tidak ada haus dan lapar, tidak ada suatu keinginan, tidak ada suatu kemauan dan malas adanya? Karena tidak tahu tujuannya, manfaatnya, artinya apa. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama supaya saudara mengerti tujuan, manfaat, artinya itu seperti apa. Sebenarnya ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Sangat luar biasa. Nah, mari kita buka, saudara. Ada manfaatnya dalam membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan itu adalah sungguh betul-betul mendapat 7 manfaat yang didapat.
7 manfaat yang didapat dalam membaca firman Tuhan. Nah, apa aja saudara? Nah, mari kita lihat saudara. Kita lihat dulu Yohanes 14 ayat yang ke-6. Itu manfaat yang pertama. Ya. Ini manfaatnya. Membaca firman Tuhan. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi, manfaat yang pertama itu tentang apa? Keselamatan. Jadi Tuhan itu menunjukkan bahwa setiap manusia itu kan bakal mati ya saudara. Dia harus tahu perginya kemana. Nah, makanya itu kita harus membaca. Jadi saya itu tertarik sekali ya kalau di Amerika banyak ibu-ibu baik udah tua umurnya mau muda atau anak-anak itu mereka tuh rajin baca buku saudara. Dan buku yang mereka baca itu bukan yang tipis-tipis tapi yang tebel-tebel saudara. Ya sebesar Alkitab begitu dia membaca. Bahkan saya waktu terbang ke Amerika itu saudara saya lihat depan saya, waduh, dia membaca bukunya dari awal sampai akhir, sudah tidak tidur sama sekali, baca terus. Ya. Jadi secara dunia aja bahwa membaca itu betul-betul bisa menghilangkan kepikunan. Apalagi manfaatnya dalam membaca firman Tuhan. Dia tahu keselamatan karena setiap orang itu akan menuju maut. Nah banyak orang itu sangat terlalu amat yakin. Ya, waktu kalau aku udah Kristen, aku pasti masuk surga. Belum tentu, saudara. Kristen tidak menjamin sudah masuk surga. Orang yang menjamin masuk surga itu yang betul-betul seperti berkali-kali saya selalu mengatakan di dalam Ulangan 10, 12 sampai 14 itu yang betul-betul menjamin saudara masuk di dalam kerajaan surga. Nah, nanti saudara bisa baca sendiri itunya ya, saudara. Artinya yang saya sebutkan aja takut akan Tuhan. Ya, itu yang nomor satu dan sudah mengikuti ajarannya, saudara harus mengasihi Tuhan, kamu harus beribadah dengan sungguh-sungguh, kamu harus mengikuti aturan, peraturan dan hukumnya. Nah, inilah Tuhan nyatakan di dalam Alkitab. Makanya saudara harus baca. Kalau saudara membaca, saudara mengerti bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Wow, berarti berbicara tentang apa? Suatu keselamatan di dalam kehidupan manusia. Makanya saudara ingat baik-baik, saudara harus melihat kalau orang-orang mendekat ajalnya. Ada orang yang teriak-teriak, ada orang seperti kebingungan, ada orang seperti kepanikan, ada orang yang nggak mati-mati saudara. Mati enggak, hidup enggak. Saya mengatakan buat saudara, betapa mengerikan hidup itu saudara. Kalau saudara betul-betul tidak tahu arah jalan tujuan saudara mau kemana. Semua orang akan menghadapi kematian. Jangan kita berkata, oh aku masih muda, Tuhan. Tidak ada, saudara. Tidak ada orang bisa prediksi kematian manusia. Ya, makanya dari itu jangan saudara membaca, berarti saudara punya keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu keselamatan ada pada setiap orang yang percaya. Nah, kalau kamu percaya otomatis kamu membaca firman Tuhan. Kalau kamu percaya berarti kamu akan menyelidiki firman Tuhan. Kalau kamu percaya kamu akan mempunyai relationship dengan sama Tuhan. Jika kamu percaya kamu akan dekat sama Tuhan karena Dia akan menunjukkan jalannya dalam kehidupan kita. Saya tidak menjelaskan jalan yang kebenarannya, tetapi saya menjelaskan tentang poinnya adalah keselamatannya. Maka dari itu, supaya saudara selamat, bacalah Alkitab, renungkan, resapi, dan lakukanlah itu di dalam kehidupan saudara. Gitu ya saudara, jadi dia satu-satunya adalah jalan dan kebenaran. Jadi saudara suruh datang kepada Tuhan, dikasih jalannya gimana kamu harus bisa masuk surga. Kedua, hiduplah di dalam kebenaran. Maka disitulah ada surga di dalam hidup saudara. Dan jikalau sudah dipanggil pulang, maka hari itu juga saudara diselamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, buka di dalam 2 Timotius 3. Jadi supaya kita belajar bersama-sama saudara, supaya kita ngerti itu manfaatnya dalam saudara membaca firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. 2 Timotius 3 ayat ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil, engkau sudah mengenal kitab suci. Dari kecil kamu sudah mengajarkan anakmu tentang apa? Firman Tuhan. Berarti mau tidak mau harus membaca lagi. Yang dapat memberi apa? Hikmat kepadamu
diberikan hikmat, diberikan wise dalam menentukan segala sesuatu di dalam kehidupannya. Di mana saudara harus di-set, disitulah kalau saudara betul-betul bahwa kau mengerti bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, maka dia akan memberikan jalan dan hikmat itu akan turun pada saudara untuk memutuskan semua perkara-perkara yang harus saudara putuskan selama saudara ada di dalam dunia. Memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada apa? Keselamatan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Rupanya bukan hanya keselamatan aja, dia memberikan saudara hikmat dan memberikan saudara iman karena sudah mengenal, waktu sudah membaca, mengenal, tahu, maka saudara akan mempercayai bahwa Yesus Kristus Tuhan yang empunya kerajaan surga. Wow, keren ya saudara ya. Jadi waktu saudara mengerti ini, saya rasa saudara tidak akan pernah takut dalam menghadapi kematian. Saudara juga tidak takut saat dia panggil kita pulang. Saudara tidak takut kapanpun, anytime, saudara ready to go. Nah, inilah yang harus ada pada kita, saudara. Makanya saya mengatakan membaca Alkitab itu perlu dan harus serta wajib. Kenapa? Karena saudara diberitahu, ya, saudara bukan jalan dan kebenaran, tetapi saudara diberikan pengenalan. Tuh, saudara ya, mengenal akan kitab suci, mengenal pribadinya Tuhan, mengenal siapa itu Tuhan, mengenal siapa yang punya surga. Jadi kegunaannya, manfaatnya, wah besar sekali, saudara. Nah, makanya tidak rugi sudah baca Alkitab. Saudara tidak rugi sudah punya Alkitab. Saudara tidak rugi sudah beli banyak Alkitab. Kenapa? Karena manfaatnya, dampaknya sangat besar. Makanya saya mengatakan, saudara, saya juga bingung, orang juga malas, nggak mau membaca Alkitab, bingung, saudara, karena manfaatnya besar sekali. Diberikan jalan, ditunjukin jalan, diberikan kebenaran, diberikan hikmat, diberikan apa istilahnya menuntun saudara kepada apa? Menuntun saudara, jadi menggandeng, menunjukkan arah jalan, kemana saudara harus pergi, kemana saudara harus harus lakukan segala sesuatu menurut kebenaran firman Tuhan supaya saudara bisa masuk ke dalam surga. Itu kan luar biasa banget, saudara. Makanya saya ingin mengatakan buat saudara, kalau saudara mengerti ini, saudara sukacita banget, saudara. Kenapa? Karena membaca itu betul-betul mempunyai kekuatan yang besar. Seperti yang saya katakan bahwa sida-sida itu bertobat. Kenapa? Membaca firman Tuhan, mujizat yang terbesar di dalam kehidupan seseorang. Ya saudara, jadi saudara jangan malas-malas baca Alkitab, jangan malas-malas bawa Alkitab, jangan malas merenungkan Alkitab, jangan takut untuk melakukannya. Karena apa? Saudara sudah ditunjukkan jalannya, apa yang saudara lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Yakinlah itu yang terbenar, karena Allah tidak pernah berdusta. Allah itu ya dan amin. Tuhan Yesus Kristus itu hidup, dia kudus dan suci. Maka dari itu jalani sesuai dengan firman, maka saudara akan mendapat dampaknya, saudara akan mendapat berkatnya, saudara akan mendapat sesuatu yang tidak pernah saudara pikirkan akan diberikan kepada saudara karena saudara bergaul erat dan berhubungan dengan baik. Kenapa? Hadirat Tuhan turun pada seseorang di mana saudara betul-betul mempunyai hubungan relationship. Makanya Yakub itu disebut di Kejadian kalau tidak salah tentang Yakub itu, dia berbicara tentang kemah-kemah Yakub yang indah. Jadi Yakub itu kenapa betul disayang Tuhan? Karena dia mempunyai hubungan relationship yang kuat. Sedangkan Esau hanya pekerjaannya memburu, tapi Yakub senang sekali tinggal di kemah-kemahnya Tuhan. Nah, makanya kan ada satu nyanyian itu tuh, saudara. Satu hari lebih baik di pelataranmu daripada 1000 tahun di tempat lain. Kenapa? Ada hadiratnya Tuhan, ada lawatannya Tuhan, ada jamaahnya Tuhan. Makanya saya yakin percaya saat kamu membaca, saat kamu menyebut nama Yesus Kristus Tuhan, saat kamu mengundang dia, dia hadir karena dia omnipresent. Ya sudah ya, omnipresent. Dia datang bersama-sama dengan kita, dia menemani kita, dia memberikan semangat, dia memberikan kekuatan. Makanya sekali lagi saudara, yang pertama dia menunjukkan jalan kebenaran dan hidup. Kedua, dia memberikan hikmat, menuntun kepada Tuhan dan memberitahu siapa yang punya surga. Dan yang ketiga, saudara, buka di Matius 4 ayat 4, saudara. Ya, jadi kita belajar hari ini langsung to the point, saudara. Ya, jadi kita bisa mengerti dan kita bisa tahu bahwa kegunaan itu sangat amat besar. Wow.
Matius 4 ayat keempat. Matius 4 ayat keempat dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis di mana? Di firman Tuhan. Jadi kamu harus membacanya. Manusia hidup bukan dari roti saja. Nah, buat saudara yang kerja mati-matian, yang satu hari melebihi 24 jam, atau satu hari dihabiskan semua untuk kerja, istirahat cuma 1 jam, ingat saudara, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari apa? Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengar tuh baik-baik. Bagaimana kalau saudara nggak membaca firman Tuhan, kalau sudah bisa tahu bahwa manusia bukan hanya hidup karena roti saja. Nah itu loh saudara. Cari hadirat Tuhan, cari anugerah Tuhan, cari segala sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Kadang kita sudah bekerja sedemikian rupa, tetap kadang-kadang nggak cukup, saudara. Benar nggak sih? Nah, selebihnya karena kamu mempunyai hubungan yang akurat dengan Tuhan, kamu mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, kamu selalu menyediakan waktu Tuhan, maka kamu punya the presence of God itu. Nah, waktu presence of God turun atas apa yang tidak pernah saudara bisa lakukan, apa yang tidak pernah bisa saudara perbuat, apa yang tidak pernah saudara istilahnya untuk tidak bisa untuk memilikinya, maka Tuhan akan memberikan semua itu kepadamu. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan manusia tidak hidup karena roti, tetapi manusia hidup dari apa? Setiap firman Tuhan. Waduh, setiap firman yang keluar dari apa? Mulutnya Tuhan. Wow, keren nggak, saudara? Jadi makanya inilah namanya God favor. Kita membutuhkan ini itu, tapi kita kerja hanya dapatnya hanya 1, kita butuhnya 5, sisa yang 3 dia mengadakan. Yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Dari mana? Dari baca firman, saudara. Itu poin. Itu yang harus saudara sama saya tahu. Makanya saya membawa saudara untuk exciting bawa firman Tuhan, membawa Alkitabmu, exciting dalam membaca firman Tuhan, exciting dalam merenungkan firman Tuhan, exciting dalam saudara berani untuk melakukannya. Kenapa? Karena akan punya dampak, karena punya jalan, karena punya karena blessing, semuanya ada di situ. Kau tahu kegunaannya untuk apa, saudara? Kamu tahu persis itu, kalau kamu rajin membacanya. Tapi kalau kita malas membacanya dan ogah-ogahan dan lain sebagainya, ada orang bilang tertekan satu. Aduh, saudara-saudara tidak mempunyai haus dan lapar akan Tuhan. Tertekan itu kalau sudah dibebani dengan masalah terus-menerus. Saudara tertekan itu kalau saudara dipaksa dan tidak mendapat keuntungan dan tidak mendapat dampak dan tidak mendapat sesuatu dalam membacakan firman Tuhan. Betul, saudara tertekan. Saya sangat tidak percaya sekali bahwa setiap orang membaca firman Tuhan dengan teratur dan benar, saudara, tidak mungkin dia akan istilahnya tertekan di dalam membacanya. Tidak mungkin. Justru ada kelepasan, ada kebebasan, ada terobosan, ada kasih karunia yang luar biasa. Kenapa? Membaca firman. Wow, keren ya saudara. Jadi saudara tahu bahwa membaca firman itu diajarin bukan hanya dengan buah tanganmu. Kadang-kala buah tanganmu kamu buat ada kegagalan. Kadang tidak cukup, kadang tidak bisa. Pada saudara ada dunia pasutkan tetapi mentok aja saudara. Disitulah Tuhan akan beracara. Disitulah Tuhan akan membuka jalan. Disitulah Tuhan akan memberikan hikmat. Disitulah saudara akan melihat apa yang manusia tidak bisa buat. Allah buat untuk kita. Sebab dia Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Sebab kamu membaca firman Tuhan dan kamu melakukannya. Maka kamu akan melihat anugerah yang besar terjadi di dalam kehidupanmu. Keren ya. Jadi bukan hanya dari roti saja. Dari mana saya tahu, dari mana saudara tahu? Dari membaca firman Tuhan. Hebat, itu baru membaca. Belum merenungkan, belum meresapi, belum melakukan. Waduh, itu apa enggak big? Makanya Allahmu Allah yang besar. Kapasitasmu akan diperlebar. Semakin saudara mengenal Tuhan, semakin saudara lekat dengan Tuhan, semakin saudara intim dengan Tuhan. Saya memberitahu buat saudara, tidak ada tandingannya. Makanya Tuhan berkata, jika Tuhan di pihak saudara, siapa yang lawan saudara? Wow, bahkan Ulangan 30 ayat 7 mengatakan Tuhan Allahmu akan menjatuhkan sumpah serapah kepada musuhmu yang membenci mengejar kamu. Wow, bayangin saudara, apa tidak dahsyat itu? Makanya saya mengatakan saudara, makanya saya ini exciting sekali kalau baca firman karena tahu kegunaannya, dampaknya saudara.
Kalau saudara ini, ayo hari ini kalau saudara nggak pernah baca Alkitab, mulai start baca Alkitab. Nggak usah langsung banyak, oke, satu pasal dulu. Oh, satu pasal ngantuk, Pak. Gini-gini, oke, semampu saudara, sekuat saudara berapa ayat. 5 ayat, 10 ayat, is oke. Baca 5 ayat, 10 ayat. That make sense nggak sih? Ya, sampai akhirnya saudara menambah sama kan. Kalau saudara makan di restoran, saudara makan di restoran, pertama saudara jajal dulu. Wah, enak, wah nambah lagi dong gitu. Enak lagi, nambah lagi dong kan gitu. Terus besoknya datang lagi. Besok-besoknya datang lagi. Kadang saudara bawa teman untuk datang ke restoran itu karena enak luar biasa dan saudara bangga kadang-kala. Ini restoran paling enak loh. Yuk gua tunjukin tempatnya. Nah, gitu saudara ya. Nah, saya ingin mengatakan buat saudara, contoh ini. Nggak tahu ini ada Feby atau enggak ya. Saya dulu ditraktir sama Feby di Sushi, saudara. Ya, di Sushi di satu tempat di mana itu lupa, saudara, sama anak-anak saya. Nah, begitu saya dikenalkan, ini enak, ini kogun luar biasa. Loh. Saya datang ke situ, saudara. Kita makan, wah enak, porsinya gede-gede, enak, saudara. Terus nggak lama kemudian, saya datang sendiri, saudara, karena enak. Saya datang ke sendiri, tidak lama lagi saya datang lagi dengan istilahnya dengan anak-anak saya lagi. Saya mengatakan buat saudara, itu hanya soal makanan loh, saudara. Oh ada ya Feby ya. ya, nah sama. Apalagi firman Tuhan. Begitu saudara membaca, tahu kegunaannya, tahu dampaknya, awalnya diajarin, sedikit-sedikit, lama-lama sudah nambah, baca terus, dan akhirnya apa? Saudara mendapatkan sesuatu, wah itulah yang namanya follow Jesus. Itulah namanya kecintaan, haus dan lapar akan Tuhan. Itulah yang akan mendatangkan omnipresent Tuhan dalam hidup, hadirat, urapan Tuhan turun atas di tempat itu. Kenapa? Karena saudara mulai mempunyai pengalaman. Saya punya pengalaman. Diantar dengan Feby, enak ini, makan sendiri saudara. Habis itu diajak sama anak-anaknya. Luar biasa kan saudara. Hal yang sama. Semakin saudara mengerti dan mempunyai dampak, dan saudara tahu kegunaannya, saudara akan baca firman Tuhan, akan berhenti-berhenti. Bahkan seharian itu saudara kepengen baca terus ya. Kata Vivi udah gitu pergi sendirian, nggak ngundang-undang. Dan saya mengatakan buat saudara hari ini, makanya saudara, ayo kita nggak boleh malas baca firman Tuhan, amin ya. Ayo saudara, haus dan lapar akan firman Tuhan. Sudah dikasih tahu hari ini, punya dampak tujuan yang luar biasa. Pak, kadang nanti who cares saudara. Yang penting saudara membaca. Suatu ketika nanti yang pengalamannya saya adalah waktu saya dulu membaca tidak mengerti, tahu-tahu ada orang menyampaikannya. Jadi saya mulai mengerti dan saya mulai diajari bagaimana saudara bisa mengerti isi Alkitab dengan baik. Waktu saudara membaca Alkitab di saat ayat saudara tidak tahu, jangan dilewati, jangan hanya dibaca sekali. Harus dibaca berulang-ulang sampai kamu tahu. Masa Pak? Iya, akan bisa tahu. Iya, saat kamu membaca ulang-ulang berarti kamu merindukan jawaban. Kamu merindukan ada jalannya supaya kamu bisa mengerti. Sedangkan firman Tuhan di Yohanes 4 ayat ke 14 ayat yang ke-6, Yohanes 14 ayat ke-6 tadi ada Tuhan adalah jalan kehidupan. Ya, jalan dan kebenaran dan kehidupan. Jadi Tuhan akan memberikan jalannya buat saudara untuk bisa mengerti akan firman Tuhan. Tuhan justru langsung melatih saudara otodidak di tempat itu. Bukan orang lain lagi yang mengajar, tetapi Roh Kudus yang mengajar sendiri kepada saudara. Wow, kalau saudara mengerti, it's wonderful banget soal ini. Dan saudara tidak akan boring. Saudara tidak akan ngantuk. Saudara rindu untuk membaca dan membaca dan membaca. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, membaca itu membuat saudara terbuka mata rohaninya dan mempunyai dampak dan pengaruh yang besar dalam kehidupan saudara. Dan ayat berikutnya saudara, ya, supaya kita mengerti. Kita buka coba Kisah Rasul 4 ya, gitu saudara. Wow, saudara mengerti itu luar biasa banget saudara. Benar-benar. Kisah Rasul 4. Nah, ayat ke-12. Ini dahsyat lagi, saudara. Wow. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Wow, keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga.
Selain di dalam Yesus Kristus, bangga sekali kita ini nyembah Tuhan, saudara. Karena dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Dialah yang satu-satunya yang akan menemani saat kita ini betul-betul dipanggil kita Tuhan pulang. Saya jadi ingat sekali bahwa saat mama saya mau meninggal, saya ada di sampingnya dan dia berkata, aku mau pulang, Gunawan. Atau aku ngelihat mama saya dijemput mami udah dijemput dengan kereta, aku ngelihat Tuhan Yesus naik kereta dan dua di depan ada penjaganya malaikat, di dua ada di belakangnya. Saya mengatakan buat saudara, awalnya saya tidak mengerti. Kenapa? Karena saya nggak baca Alkitab. Saya pikir mama saya ngigo. Saya mikir mama saya ada aja udah ngelantur lah ngomongnya. Tetapi justru itu yang benar, saudara, karena dia lihat di alam roh. Wow, baru saya sekarang tuh mengerti saat saya bertobat terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saat saya membaca firman Tuhan. Jadi saya mengerti. Dan hari ini pun dikuatkan sekali lagi bahwa di badan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selainnya apa? Di dalam Dia. Wow, tidak ada kecuali yang di Yesus. Berarti apa yang kamu sembah itu yang benar. Apa yang kamu imani, Yesus Kristus Tuhan itu yang benar, karena di bawah kolong langit tuh tidak akan di bawah kolong langit ini tidak akan ada siapapun tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia dan olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi di bawah kolong langit ini tidak ada manusia siapapun, nggak ada. Loh, kalau sampai kita bisa kenal dengan Yesus dan kita mendapat perjumpaan dengan Tuhan Yesus, kita bisa bertobat, kita bisa menyembah, kita bisa mengagungkan, kita bisa memuliakan, kita bisa sacrifice, kita bisa berkorban, kita bisa memberi, kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan kita. Bangga banget loh kita, saudara. Punya Allah yang hidup. Punya Allah yang bisa menjamin hidup kita. Punya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Punya Allah yang bisa memprotek kita. Punya Allah yang betul-betul memperhatikan hidup kita. Right? Ini loh saudara. Saya sodorkan saudara 4 hal ini. Supaya saudara ngerti. Ini dampak yang pertama. Bahwa firman Tuhan membawa kita kepada keselamatan. Kita mengerti keselamatan. Hingga kita tidak akan pernah menjual Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa dipengaruhi oleh orang lain. Kita tidak akan mungkin melepaskan namanya Yesus. Kenapa? Karena kita mengerti. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Banyak orang melepaskan Tuhan. Banyak orang malas. Banyak orang mudah dipengaruhi. Kenapa? Tidak pernah membaca. Dari mana sudah bisa mengerti kalau tidak pernah membaca? Dari mana sudah bisa merenungkan kalau tidak bisa membaca? Kalau saudara tidak, dari mana sudah bisa melakukan kalau saudara tidak membaca lebih dahulu? That makes sense, saudara. Makanya saya menghimbau buat saudara. Ini loh kegunaannya firman Tuhan. Ini loh kalau saudara membaca, saudara semakin pandai, semakin mengerti, semakin tahu, semakin dalam, semakin kokoh dan imanmu tidak tergoyahkan. Kenapa? Karena saudara mengerti sekali apa dampaknya, apa tujuannya, apa yang harus saudara lakukan. Maka dari itu saudara, yang pertama, membaca firman Tuhan itu memberikan dampak keselamatan yang luar biasa. Yang pertama, dia diberitahu dialah jalan. Apapun kesulitanmu, datang pada Tuhan Yesus, dialah jalan. Tuhan ngasih tahu, hiduplah yang benar, sesuai dengan apa yang kukatakan firman Tuhan, maka saudara akan mempunyai kehidupan. Hidupmu tidak akan minta-minta, hidupmu tidak akan terlunta-lunta. Saat saudara tua tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah disia-siakan. Tuhan memelihara, Tuhan menjagai, Tuhan memberkati. Amin, saudara. Dan yang kedua, semenjak kecil dia mengatakan apa? Kamu sudah mengerti firman Tuhan karena orang tuamu menuntun kamu. Ya, saudara, orang tuamu mudahkan kamu diberikan hikmat marifat kepada Tuhan. Wow, diberikan suatu pengertian untuk bisa menentukan, melangkah, berbuat, supaya saudara tahu bahwa yang dikatakan di dalam 2 Timotius 3 tadi, kalau saudara mau buka lagi, oke silakan. Kalau tidak ada Bapak, saya akan teruskan 2 Timotius 3 tadi, dia mengatakan, ayat yang ke-15 dikatakan,
Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal apa? Mengenal kitab suci, dari tahu tentang firman Tuhan dan dapat memberikan hikmat kepadamu, menuntun kamu kepada keselamatan hingga kamu mempunyai apa? Iman, kepercayaannya akan Tuhan. Wow, saudara, bisa menuntun kamu, diberikan hikmat, menuntun, dan kamu punya iman. Lewat apa? Kepercayaanmu akan Tuhan. Sebab di bawah kolong langit ini, kata Tuhan, tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus Tuhan. Bukan hanya dengan roti saja kamu bisa makan, tapi dengan setiap perkataan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu betul-betul penuh kuasa. Firman Tuhan itu betul-betul jaminan mutu. Firman Tuhan itu betul-betul segalanya dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, ini dampak yang pertama yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Sekarang dampak yang kedua. Mari dampak yang kedua. Firman itu bisa apa? Menguatkan kita. Yang kedua, firman itu bisa menguatkan kita di saat kita tertekan, di saat kita tidak berdaya, di saat kita tak mampu berbuat apa-apa. Dia menguatkan, yaitu perkataan-perkataan firman. Sebab firman ini adalah Allah sendiri kan, saudara. Coba saudara buka dulu sebelum kita masuk ke dalam yang kedua. Yohanes 1 ayat 1, saudara. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Makanya Allah itu tidak bisa digambarkan oleh apapun, karena Allah itu adalah roh. Supaya saudara mengenal, supaya saudara tahu, maka dia mengutus anaknya yang menjelma, turun ke dalam dunia dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Dia mengatakan inilah yang sudah difirmankan, yang sudah dinubuatkan hingga Yesus turun dan menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dari Allah ada pada Yesus. Makanya Yesus berkata, kalau kamu melihat aku, kamu juga melihat Bapa, di kitab Yohanes. Makanya dengan firman itulah dia berbicara secara luar biasa. Wow, dari perkataan-perkataannya itulah dia berbicara. Dan akhirnya yang terakhir adalah rohnya sendiri menyertai kita, mendemonstrasikan kuasanya, anugerahnya. Makanya saya mengatakan buat saudara, setiap pencobaan selalu ada expirednya. Setiap pencobaan selalu bisa diselesaikan oleh Tuhan. Setiap pencobaan Tuhan tidak sulit, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan yang kedua, firman Tuhan itu memberikan kekuatan saat dalam tekanan hidup. Ya, coba saudara buka dulu di Yesaya 40 gitu ya saudara ya. Jadi kegunaannya banyak sekali loh saudara ya. Yang tadi keselamatan dibagi jadi 4 hal. Nah sekarang kita untuk firman Tuhan itu merupakan kekuatan buat kita. Nah ada di dalam Yesaya 40. Nah ini dibagi dengan 3 hal ya. Yang pertama apa itu? Yesaya 40-nya ayo kita lihat ayat ke-29. Yesaya 40 ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang apa? Yang lelah. Kadang kita dalam hidup kita itu lelah, capek, masalah nggak berhenti, ini datang lagi, itu datang lagi. Tuhan memberikan kekuatan. Wow, right? Tuhan mengencourage, Tuhan tadi saya sudah singgung sedikit, Tuhan tidak pernah meninggalkan, saudara tidak dibiarkan sendirian, dia ditemani, saudara dijagai oleh siapa? Oleh Tuhanmu. Dia adalah Bapa yang baik. Wow. Ya, dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Saat saudara tidak berdaya, letih, lesu karena tekanan hidupmu, karena kesukaran, karena penderitaan, karena aniaya, karena fitnah, karena saudara disingkirkan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Tuhan tidak pernah membuang saudara, tetapi dia menemani saudara. Bahkan Mazmur 46 ayat yang kemarin hari Rabu, Mazmur 46 ayat kedua, Allah itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Wow, ini kan amazing banget saudara. It's awesome banget bahwa rupanya di dalam Alkitab semakin saudara membaca, semuanya ada saudara. Apapun yang saudara butuhkan, apapun yang saudara minta, apapun yang saudara inginkan, apapun yang saudara berharap, ada semua di dalam Alkitab. Wow. See? Jadi saudara waktu membaca tuh,
Wah, semangat terus saudara, exciting terus. Kenapa? Makanya waktu saudara haus dan lapar, selalu ada gangguan. Si iblis itu tidak mau saudara membaca firman Tuhan. Kenapa? Kalau membaca, mengerti dan mengerti, memahami, ada saudara-saudara dikuasai, waktu saudara dikuasai, waduh, saudara mempunyai iman yang luar biasa, saudara. Kenapa? Karena kepercayaanmu akan setiap firman Tuhan. Saudara tidak akan takut, saudara tidak akan khawatir, saudara tidak akan bimbang, saudara tidak akan ragu, karena saudara mengerti isi perkataan firman Tuhan. Luar biasa ya saudara ya. Terus dikatakan di ayat yang berikutnya, dikatakan ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, taruna-taruna jatuh tersandung. Betul saudara, berapa banyak anak-anak muda sekarang yang dipikirin hanya hura-hura, komunitas saja, tetapi Yesusnya tidak ditempatkan nomor satu, firmannya tidak disodorkan nomor satu, hanya sedikit hura-huranya banyak, entertainnya banyak. Saudara, yang dapat entertain sama dalam hidup ini. Kita hidup satu hari 24 jam. Pertanyaan saya, berapa banyak kok isi dengan firman Tuhan? 23 jam mungkin saudara pakai segala sesuatunya untuk ini, itu. Dan saudara isi firman hanya 1 jam. Pertanyaan saya, apakah cukup? Right? Jika saudara mengerti firman dan dampaknya, saudara mengerti kegunaannya firman, saudara mengerti isian firman itu, saya yakin saudara akan more and more and more. Kenapa? Karena saudara mau lebih banyak lagi mengenal Tuhan. Kenapa? Saya dikatakan sekali lagi, manusia hidup bukan karena roti saja, tapi dari setiap perkataan firman yang keluar dari mulut Allah. Wow, keren saudara, keren banget, keren. Makanya sangat yakin sekali saudara, kerja jangan sampai overlapping, kerja jangan sampai berlebihan. Kenapa? Kalau segala sesuatu yang mengikat dalam hidup saudara itu jadi berhala. Tetapi kalau saudara mengutamakan Tuhan di atas segala Tuhan, maka dia akan mengutamakan saudara lebih dari saudara utamakan dia. Does make sense? Saya berharap saudara bisa betul-betul mendapat terobosan tahun ini, mendapat kelepasan, kebebasan, ada kemauan, keinginan untuk membaca firman Tuhan dan lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, ayat yang berikutnya dikatakan, tetapi orang yang, tuh ayat 31, Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru, dapat stronger baru, semangat yang baru, experience yang luar biasa, terobosan demi terobosan akan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan memperhatikan orang yang mengasihi dia. Makanya Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Luar biasa nggak saudara ya? Bayangin dia siapa yang menanti-nantikan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang tinggi. Berarti melintasi segala sesuatunya, di atas segala sesuatunya, nyaman di atas segala sesuatunya, sukacita bahagia di atas segala sesuatunya. Itu luar biasa banget saudara. Dan dengan kekuatan sayap yang mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan berjalan tidak menjadi lelah, tidak ada kebosanan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak akan kebingungan. Kenapa? Karena firman itu memberikan kekuatan yang baru. Firman itu membuat kita bisa mempunyai defense yang kuat. Firman itu akan membuka celah-celah, membuka terobosan-terobosan yang dimana saudara harus jalani, dimana saudara akan melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa. Waduh saudara, nggak bisa kebayang saudara. Benar-benar nggak bisa kebayang. Kalau saudara bisa mengerti ini. Ya, saya berharap apapun yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2024 sampai 7 kali lipat. Wow. Amin saudara. Miliki ini saudara. Pengertian tentang membaca firman. Jangan pernah tergoyahkan dengan apapun. Kalau boring, saudara lawan bagaimana cara mengatasi boring, yaitu tahu dampaknya, tahu tujuannya, tahu kegunaannya, tahu manfaatnya, maka saudara akan kuat dalam membaca firman Tuhan. Nah, yang terakhir saudara ya, sebelum kita saya tambah satu lagi saudara, Matius 4 ayat 4 ya. Haleluya saudara. Matius 4 ayat 4. Wow, luar biasa ya. Matius 4 ayat 4 tadi sudah disinggung saudara ya. Wow.
Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini di mana di saat dicobai. Pencobaan itu datang daripada iblis, bukan daripada Tuhan. Ya, saudara bisa lihat di Yakobus, ya, gitu. Iblis itu senang menjatuhkan orang. Nah, kalau orang yang senang menjatuhkan orang, nah itu dari mana? Nah, sama seperti iblis, hanya tuh kepengennya menjatuhkan saudara. Itu yang saya katakan. Makanya dikatakan Yakobus 1 ayat ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi itu pencobaan itu bukan dari Tuhan, dari si iblis. Kalau ingin menjatuhkan manusia, ingin membawa manusia ke dalam dosa, nah kalau hidupnya orang itu kan menjatuhkan orang, nah itu bukan dari Tuhan, itu dari si iblis, kata firman Tuhan, gitu ya saudara ya. Makanya saya mengatakan bahwa firman Tuhan itu betul-betul membuka jalan, memberikan kekuatan saat di dalam pencobaan. Makanya Yesaya mengatakan Tuhan akan memberikan kekuatan saat saudara lelah, letih, dan lesu. Dan yang kedua, Tuhan akan memberikan buat saudara pengertian yang luar biasa untuk menghadapi apa? Pencobaan. Waktu iblis mencobain, waktu iblis menekan saudara, waktu iblis menutup jalan saudara, Tuhan mengatakan itu bukan aku. Sekarang kalau kamu percaya dengan aku, maka tidak ada yang mustahil bersama Yesus, dan Tuhan akan menyelesaikan masalahmu, dan Tuhan akan menyatakan kuasanya, Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Kenapa? Hanya setiap perkataan yang kau ucapkan dalam firman Tuhan, jika engkau mempercayainya dan engkau melakukannya, maka setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah sia-sia, pasti akan terlaksana. Saya tutup dengan Yesaya 55, saudara. Nah, supaya saudara hafal juga, supaya saudara tahu bukan hanya saya yang bicara, tapi saya mau saudara membacanya. Yesaya 55 ayat 11, ya. Dia mengatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan apa? Sia-sia. Tetapi ia akan apa? Melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Tidak ada rencananya gagal. Pasti akan berhasil dan tidak akan pernah sia-sia. Makanya benar, pencobaan itu bisa diatasi dengan firman Tuhan. Karena tidak ada sesuatu yang gagal. Apa yang disuruhkannya akan dilaksanakan. Apa yang dikehendakinya akan berhasil. Wow. Saudara, ini loh kegunaannya baca firman. Ini loh kalau saudara mau ada rindu sama Tuhan, haus dan lapar akan Tuhan, ada yang keinginannya menggebu-gebu, kepengen ketemu the present, ingin ketemu dengan hadirat Tuhan, ingin ketemu dengan urapan Tuhan. Percayalah saudara, firman itu ya dan amin kok, Alfa dan Omega. Saudara sudah ditunjukkan keselamatan, saudara sudah diberikan kekuatan, saudara sudah diberikan hikmat marifat, saudara sudah ditunjukkan kalau saudara menghadapi pencobaan, dia akan memberikan saudara jalan keluar. Kalau orang ingin menghancurkan saudara, dia memberikan kekuatan, bahkan saudara bisa terbang bagikan burung raja wali. Terobosan-terobosan hidup akan terjadi buat saudara. Apa yang menjadi stres kita membaca firman Tuhan? Nggak ada. Apa yang menjadi saudara istilahnya nervous dalam baca firman? Nggak ada. Apa yang menjadi berat? Justru kebalikannya semuanya. Tuhan memberikan kelepasan, kebebasan, dahaga, berkat, anugerah, kemurahan, cinta kasih-Nya diberikan kepada kita semua. Dan saudara dijamin anak cucumu tidak akan pernah minta-minta kalau saudara membaca, saudara merenungkan, saudara meresapi, dan saudara menjadi pelaku firman, maka Allah mengadakannya tidak ada menjadi ada, dan hidupmu tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Sebab bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Roh yang ada di dalam dirimu lebih besar daripada roh dunia. Jika Tuhan di pihak kita, siapa menjadi lawan kita? Tidak ada. Amin. Saya harap ini menjadi kekuatan buat saudara. Saya harap saudara betul-betul giat dalam membaca firman Tuhan. Saya harap saudara akan melihat experience dalam hidupmu sendiri. Bahwa Allah yang saudara sembah, Allah yang hidup.
bernama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Itu ya saudara, ya maju terus di dalam Tuhan. Shalom Ibu Elizabeth, Pak Nambar, Warren Desel, Andu Filinga, Pak Andi, Tuhan memberkati. Mira, Tuhan memberkati. Erdiana Tarikan, Tuhan memberkati bersama keluarga. Ibu Isya, Pak Hengki, Tiara, Beatrice, Sarah, Dania, Tuhan memberkati bersama keluarga. Feby, Melissa, Nevania, Osilia, Tante Jane, Eko, Aldo, dan Mami Papinya Feby, Tuhan memberkati bersama keluarga. Sirenggawati, Tuhan memberkati bersama keluarga. Nurmili, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. God is so good. Loita Dewi, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasanya. Ayo saudara, kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, hari yang indah, hari yang luar biasa. Terus Tuhan buat kami haus dan lapar, exciting dalam membaca firman. Tuhan tolonglah kami ada waktu untuk membaca firman. Tolonglah kami supaya kami bisa menjadi pelaku firman. Tolonglah kami bisa merenungkan. Tolonglah kami mengerti itu dampak kegunaan yang sangat besar dalam membaca Alkitab, supaya kami betul-betul mencari firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami, sebab Engkau Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, dan kami percaya kami mempunyai keuntungan yang besar saat kami betul-betul membaca firman Tuhan dan merindukan Tuhan, supaya kami tetap di dalam hadirat-Mu setiap hari, karena kami tidak tahu kapan Tuhan panggil kami pulang. Kami minta tolong Tuhan, supaya betul-betul hidup kami dikuasai oleh firman-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka dari itu kami menyerahkan semua anak-anak-Mu di live chat ini ke dalam tangan-Mu. Ibu Sunani Wijastuti, Pak Andreas Adi Pulina, Pak Andi, Sri Renggawati, San FJ bersama keluarga, Loita Dewi bersama keluarga, Pak Joni, Pak Janata, Ibu Ina bersama keluarga, Harmonius dan Nelly bersama keluarga, Gunadi bersama keluarga, Susan Jonathan bersama keluarga, Susan Reno di Jodipuro bersama keluarga, dan Eva, Troy, Poluan, Treven, Iden, Tante Am bersama keluarga, Ibu Yayan dan Pak Asam bersama keluarga, Pak William, Ibu Novi, Bu Linda, Caroline, Christopher bersama keluarga. Kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan turun atas hidup mereka. Tuhan, tolong Tuhan, supaya berikan mereka haus dan lapar, supaya kami betul-betul exciting dalam membaca firman Tuhan, karena kami mempunyai dampak sesuatu yang besar, lawatan yang besar, jamahan yang besar, karena Allah yang kami yang sembah, Allah yang besar. Maka dari itu buat kami haus dan lapar, supaya kami mempunyai mengerti bahwa dampak yang besar itu menunjukkan jalan keluar, sebab Engkau jalan kebenaran dan hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Maka dari itu kami juga menyerahkan Ibu Lucia dan Ibu ke dalam tangan Tuhan, Ibu Nuko, Pak Untung, Freya ke dalam tangan Tuhan, Deli Hero, Naomi, Emma, maminya, kakaknya bersama ke dalam tangan Tuhan, Ibu Liga, Ibu Neti, bersama keluarganya, Ibu Elizabeth, Pak Nambar, Warren Desa, Adu Venika, Pak Andre, dan bersama keluarganya, Mira bersama keluarga, Erdiana Tarikan bersama keluarganya, Ibu Isya, Pak Hengki, dan Tiara, Beatrice, Sarah, dan bersama keluarga, Feby, Melissa, Nevania, Osilia, Tante Jane, dan Aldo Eko, dan Mami Papinya Feby bersama keluarga, Sirenggawati bersama keluarga, Nur Milik bersama seluruh keluarga. Kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan boleh turun atas kehidupan mereka. Tolong mereka Tuhan, supaya mereka rajin membaca firman, kegunaan, dampaknya, tujuan yang mereka tahu persis. Tolong Tuhan, supaya kami betul-betul haus dan lapar mencari sumber air itu yang hanya ada di dalam nama Yesus Kristus, supaya kami tahu inilah jaminan keselamatan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Seluruh live chat ini, dari keluarga per keluarga, dari yang atas, tengah, sampai yang terbawah, Tuhan Yesus, kiranya kasih-Mu boleh turun yang live chat ini semua, baik yang di Family Devotion yang menyaksikan atau klik lagi atau baru pertama kali hadir, dan seluruh keluarga besar jika mereka sadar MCUI, dan juga Miracle Center yang ada di Amerika ini, dan juga di Family Devotion. Kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan boleh turun atas mereka. Lindungi, jagai, diberikan kesehatan yang berlimpah-limpah, takut akan Tuhan ada dalam hidupnya, supaya apa yang dilakukan buat tangannya Tuhan berkati. Begitu juga untuk mereka yang bergumul di dalam pergumulan mereka. Kami terus berdoa untuk Ibu Eni. Kami percaya Ibu Eni sudah disembuhkan Tuhan, tangan kirinya, kaki kirinya sudah tidak gemetaran, telinga kirinya sudah
mendengar, mata kirinya sudah melihat dan bangkit berdiri dari kursi roda. Mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Pak Joni. Kami percaya Pak Joni, Tuhan lawat, Tuhan jamah supaya ginjalnya itu dipulihkan oleh Tuhan supaya berfungsi 100%, dan kami percaya mujizat terjadi demi nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu, anugerah-Mu boleh terjadi untuk Pak Joni dan sekeluarga, dan mujizat diperoleh oleh Pak Joni dan tidak cuci darah lagi dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Indawati di mana sudah divonis untuk leukemia. Tuhan lawat, Tuhan jamah ya Tuhan, yang ada di Singapura saat ini. Kau anugerah-Mu boleh turun atasnya, lawatan-Mu terjadi, perpanjang umurnya 15 tahun dan sembuh dari leukemia demi nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Suwani, Tuhan lawat, Tuhan jamah. Kami percaya benjolannya sudah hilang, kesehatannya semakin hari semakin diberkati Tuhan, berlimpah-limpah sehat walafiat, panjang umur, dan kakinya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Kami juga berdoa untuk Pak Andi, Tuhan kasih-Mu boleh turun untuk Pak Andi, kiranya usahanya terus Tuhan berkati, setiap harinya terus naik ke income-nya, dan setiap bulannya sampai berkelimpahan. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi, berkati buah tangannya. Begitu juga untuk Ibu Ros dan Pak Paul, Tuhan jamah Tuhan, supaya Kau lawat, Kau jamah, supaya dibukakan hatinya, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Berkati usahanya Tuhan, di mana mereka juga sudah menyediakan tempat kebaktian buat kami. Tuhan memberkati buah tangannya, dan selalu setiap minggunya, setiap harinya income-nya naik, dan setiap bulannya sampai berkelimpahan. Dan tak habis-habisnya kami terus berdoa ya Tuhan Yesus, untuk Timur Tengah, supaya ada lawatan, ada jaman, ada pertobatan, banyak orang bertobat, terima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, dan buat Timur Tengah menjadi damai. Kami juga menyerahkan seluruh negara-negara di dunia, dari Amerika, Indonesia, Cina, India, dan seluruh negara-negara dunia, supaya ada pertobatan, ada terobosan, ada lawatan, banyak orang terima Tuhan dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kami juga berdoa untuk bangsa Israel, bangsa pilihan-Mu, kiranya Kau melindungi, menjaga bangsa Israel Tuhan, dan jauhkan dari malapetaka, jauhkan hal yang buruk, jauhkan dari musuh-musuh mereka. Berkati bangsa ini terlebih lagi, supaya buat bangsa ini takut akan Tuhan dan terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan tak lupa terus kami berdoa ya Tuhan Yesus, kasih anugerah terus terjadi untuk mereka yang tak henti-hentinya berdoa, membelas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan boleh turun atas kehidupan mereka. Kami berdoa untuk Erjana Tarikan, Tuhan Kau lawat, Kau jamah Tuhan, supaya dua orang tuanya sembuh dari stroke dalam nama Tuhan Yesus, dan diberikan kekuatan untuk adiknya penghiburan, damai sejahtera yang daripada Tuhan turun atasnya. Kami berdoa untuk Listri Angelina Tuhan Yesus, supaya juga bisa anaknya diterima di kerjaan, mendapat kerjaan yang bagus, yang baik di perusahaan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa, dan intinya terus kami berdoa untuk anugerah Tuhan turun terjadi untuk Gunadi Condro Purnomo Tuhan, supaya hidupnya menjadi berkah, sehat jasmani, rohani, rohnya terus menyala-nyala dalam nama Tuhan. Juga berdoa untuk Sion, Tuhan sembuhkan dari breast cancer-nya dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Monik, Tuhan temannya Ibu Fani, akhirnya Tuhan pulihkan, supaya jaringan otaknya dipulihkan, dilawat, dijamah, supaya dia dapat bekerja dengan sempurna. Kami juga berdoa untuk Loita Dewi Tuhan, jamah Aurelia Lisandra Tuhan Yesus, supaya bisa masuk di insuran di Sinarmas dalam nama Yesus. Bukakan jalannya Tuhan, demi nama Tuhan. Mujizat terjadi dengan kompinya juga dijaga dari kebocoran-kebocoran yang ada demi nama Tuhan. Tuhan protek dengan kasih anugerah-Mu. Kami terus berdoa ya Tuhan Yesus, cinta kasih Tuhan boleh turun untuk Ibu Jin yang sesak nafas sembuh demi nama Yesus, tidak akan sesak nafas lagi. Kami berdoa untuk Pak Darmawan yang Parkinson, Tuhan Yesus sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus, pulihkan demi nama Yesus. Keluarga Caroline dan Gunawan, sehati saya sepikir di dalam keluarga ada sukacita, damai sejahtera Tuhan turun atasnya. Begitu juga dengan Ivena dan Andre, Tuhan berkat-Mu tercurah Tuhan, supaya tahun ini ada punya anak kembar dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Ruth supaya dibebaskan dari lupus, dipulihkan dari lupus demi nama Tuhan. Surganya kasih Tuhan, anugerah Tuhan boleh turun atas kehidupannya, dan kami percaya Tuhan Yesus, buat mereka yang bekerja, buat tangannya diberkati, dan apa yang dilakukan ada keberhasilan. Buat yang malam hari kami mau tidur, kami serahkan roh kami ke dalam tangan-Mu, kuasailah kami dengan firman-Mu, hidup di dalam kekudusan kesucian, dan kami minta Roh Kudus tuntun tangan kami, supaya kami bisa rajin membaca firman, taat takut akan Tuhan ada dalam kehidupan kami, dan kami bisa melihat anugerah-Mu setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Cinta kasih-Mu boleh turun, lawatan-Mu boleh terjadi. Engkau Allah di atas segala
segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau Raja di atas segala Raja. Kami juga berdoa untuk Lili, Reho, Naomi, Emma, maminya, kakaknya, biar kasih karunia Tuhan juga turun atas kehidupannya. Kau lindungi, kau jagai, di mana dia ada dan berada, dan cinta kasih Tuhan terus turun atas kehidupannya dari hari ke hari, dan rindu akan firman Tuhan, dan lawatan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan keluarganya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan boleh turun atas kehidupan kami. Kami percaya mujizat masih ada sampai detik hari ini. Yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang beban berikan jalan keluar, yang kekurangan finansial Tuhan buat tangannya diberkati, yang damai sejahtera sukacita hilang Tuhan hiburkan dan kembalikan damai sejahtera itu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terpuji namamu kekal sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua katakan amin. Dan jangan lupa kita bertemu di hari dan waktu yang sama. Tuhan memberkati. Bless family, blessing, blessing, blessing. Bye-bye. Betapa indahnya kasih-Mu, oh Tuhan, Kau berikan nyawa-Mu untuk hidupku. Ajarku mengerti maksud hati-Mu, bawaku masuk dalam seluruh rencana-Mu. Hanya padamu Bapa ku serahkan hidupku ini, hanya untuk-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah aku Bapa sesuai kehendak-Mu, agar nyata kemuliaan